punya nama Aprilia Primahoa. Biasa dipanggil In. Kata ini. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Oh, yang kata. Berdiri. Diam. Kakak-kakak dan teman-teman marilah kita berdoa dan doa Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Terima kasih. Baik, kakak hari ini membawa materi tentang teks deskripsi. Ya. Di sini siapa yang sudah mendengar teks deskripsi? Saya. Bisa jelaskan? Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Teks deskripsi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu describer, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Pengertiannya, teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan sesuatu secara detail dan jelas. Tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, objek tentang manusia itu seperti orang-orang yang di sekitar kita. Contohnya seperti teman, guru. Kalau di rumah ada mama, adik, kakak, bapak, nenek, Yang berikut tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan. Atau deskripsi penulis menggambarkan objek di sini, contohnya seperti orang, sama seperti orang, tempat, hewan, dan benda. Benda itu contohnya seperti Kursi, meja, bangku, papan tulis. banyak. Ada Nah, ciri-ciri teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, atau suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks itu.
Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warnanya, bentuknya, ukurannya, dan kepribadiannya. Yang terakhir, kelima, lebih banyak menggunakan kata sifat. Nah, yang berikut ada jenis-jenis teks deskripsi. Ada 3 bagian teks deskripsi, yaitu Objektif, subjektif, spasial. Nah, objektif itu teks deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf. Contohnya ada. Tidak ada. Kalau orange itu pasti asap. Teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam penjelasan sesuatu. Contohnya seperti, tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku ada seorang gadis berambut panjang menarik hatiku. Sambil melirikku, ku perhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning indah, matanya memandang sayu, ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Aku mengenalnya, tapi di mana? Yang berikut, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Contohnya seperti ruangan berukuran 17 meter kali 10 meter ini sangat layak untuk ditempati. Dindingnya yang tinggi menjulang ke atas. Ruangan yang sebesar kolam renang umum membuatnya sangat nyaman untuk ditinggali, bahkan untuk berdua atau bertiga. Tidak ada sekat yang membatasi. Penutup. Baik, ini saja materi dari kakak. Terima kasih.